Bapak siapa? Ya, perkenalkan saya Wahyudi, nama lengkap Muhammad Arif Wahyudi dari SMK Syafi'i Akram. Jabatan saya sementara ini masih bertugas sebagai kepala sekolah. Untuk kepala sekolahnya sudah berapa tahun ini Bapak? Sejak tahun 2016. 2016, berarti sudah lama Bapak ya? 9 tahun yang lalu. Ya. Ini terkait dengan tugas CGP modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan Bapak. Okay. Saya akan mewawancarai panjenengan, ingin menggali informasi terkait dengan pengambilan keputusan. Yeah. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Ada dua yang berbeda itu ya. Yeah. Dilema moral, dilema etika dan bujukan moral. Memang kalau karena kebetulan saya bertugas di SMK yang berbackground pondok pesantren. Di pesantren itu ada waqi'iyah. Waqi'iyah itu suatu peristiwa, suatu kasus-kasus yang memang dalam hal ini dibedakan. Kalau di sekolah di SMK Syafi'i Akram itu antara lain ada waqi'iyah, kejadian kasus yang kadang tidak sesuai dengan aturan, itu berbeda, berarti merupakan sebuah kesalahan, begitulah ya kalau kita sebut, tapi berarti tidak memenuhi aturan. Dan satu yang hal berbeda lagi sesuai dengan aturan. Nah, ini berarti termasuk bentuk yang kedua. Iya, bentuk yang kedua moral itu ya. Yang bujukan moral, artinya benar salah, kemudian sesuai aturan, tidak sesuai aturan, kemudian aturannya bisa diterapkan dan dia melanggar aturan. Ini bujukan moral. Tapi kalau umpama kedua-duanya betul, hanya kita harus fokus kemana, prioritas ke siapa, kemudian harus lebih menekankan pada apa. Kedua-duanya tidak salah benar, tapi kedua-duanya satu hal yang semua benar, hanya kita lebih memprioritaskan yang aturan apa. Nah, itu maksudnya masuk dalam yang pertama. Berarti antara pondok sama sekolahnya berbeda Pak ya? Pondok sama sekolah ada manajemennya sendiri. Gitu ya? Ada manajemen sendiri. Kemudian ini Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, termasuk untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini termasuk kategori yang pertama berarti. Iya, betul. Termasuk ya, dilema etika. Dilema etika ya. Memang dalam hal ini kita punya tim, dan tim ini bertugas kalau ada kasus yang seperti ini harus mempelajari dulu situasinya, kemudian permasalahannya, kemudian hal-hal yang mendukungnya, termasuk bagaimana tantangannya, bagaimana kejadiannya. Kemudian kita lihat bagaimana kalau umpama kita putuskan yang seperti ini, manfaat kedepannya bagaimana. Bagaimana kalau keputusan yang ini akibat efeknya bagaimana. Itu melalui proses dipelajari dulu oleh tim, kemudian saya dengar, kemudian dari pertimbangan-pertimbangan itu nanti akan kita lebih fokuskan, akan lebih kita prioritaskannya saat itu. Kemudian pada waktu yang sesuai kita tentukan yang mana. Berarti tadi ada tim khusus Pak ya? Ada tim khusus, kemudian ada tim yang mempelajari, kemudian ada kondisi yang mendukungnya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Bapak? Prosedur akan kita lihat nanti dari tim itu, kemudian apakah permasalahan itu termasuk permasalahan yang memerlukan satu rembukan yang harus sampai ke pengurus, ke PCNU atau ke cukup internal. Nah, ini kalau umpama kita lihat seperti itu, kita lakukan langkah-langkah yang berbeda. Kalau cukup internal berarti kita cukup di sekolah. Kalau cukup hanya bidang, artinya hanya permasalahan siswa yang ringan, itu kita cukup hanya dengan saya sebagai
pengendali sekolah langsung kita dengar dari kesiswaan. Tapi kalau permasalahannya menyeluruh sekolah internal, ya kita putuskan oleh sebuah sidang yang dihadiri oleh pleno. Kalau permasalahan itu kok sampai permasalahan yang ke masyarakat, kemudian ke organisasi, ya kita akan menyampaikan ini kepada permasalahan yang lebih tinggi lagi. Lihat kasusnya gitu Pak ya. Lihat kasusnya, lihat permasalahannya, lihat dilemanya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kaitan dengan waktu dan kaitan dengan siapa, Ya. waktu dan siapa kita, Waktu gitu Pak ya. waktu dan siapa, waktu dan siapa yang akan kita ajak, dengan melihat dilemanya, kasusnya, wakiihnya apa, nanti ini sangat menentukan waktunya dan waktu yang sesuai waktu itu dengan siapa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa ya Pak? Tantangan itu biasanya berkaitan dengan komentar, kemudian yang berkaitan dengan kesibukan. Ya, jadi komentar dari audien, komentar dari masyarakat, komentar warga dari sekolah itu, warga sekolah, siswa maupun guru atau tenaga TU kependidikan. Kemudian juga permasalahannya berkaitan dengan ya wakiiyahnya itu sendiri, kasusnya itu sendiri. Ya. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kondisional, artinya melihat kasusnya. Kalau kasus itu yang berkaitan dengan umpama kasus siswa, ya berarti harus kita selesaikan melihat kasusnya. Kalau umpama kasus itu yang berkaitan dengan penentuan kebijakan yang harus ditentukan dilema etikanya, kita punya jadwal waktu. Setiap minggu sekali kita ada koordinasi, ada meeting. Namun bila ternyata hal itu kasus dilema moral etikanya itu berkaitan dengan hal yang lebih penting lagi, seperti umpama saat kemarin itu kita akan menentukan liburnya Jumat atau Minggu, itu satu hal yang penting, dilema, dan melibatkan sekian. Tidak hanya dengan internal, tapi juga dengan masyarakat, dengan ulama, dengan kiai. Itu kita kasih waktunya sampai 1 tahun untuk melakukan polling, melakukan sowan-sowan, menemukan untuk bermusyawarah. Jadi melihat kasusnya, melihat dilema moral, dilema etikanya sampai sebesar apa. Jadi ada kategorinya, prioritasnya Pak ya. Kategori sedang dan kategori yang berat yang memerlukan waktu lama. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Mempermudah itu seseorang kaitannya dengan tim, bukan hanya orang tapi tim. Artinya melihat tadi kasusnya ditangani oleh siapa, ini kasus yang berkaitan dengan tim. Kemudian media itu sangat berpengaruh, media baik medsos itu kita dengar itu saling setiap saat harus ada tim yang melihat itu. Kemudian media koordinasi seperti grup WA internal. Jadi grup WA pun kita kelompokkan sendiri, ada yang khusus, kemudian ada yang umum. Yang umum itu hanya bersifat informatif setiap, dan ada yang memang satu grup WA memang bersifat ada masukan-masukan dan seterusnya. Ini sangat efektif sekali. Jadi bukan hanya seorang tapi tim, kemudian media, kemudian ini sangat membantu. Ada tim khusus Pak ya. Ada tim, yang ada terakhir media, Bapak. ada sarana. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Menentukan dan memutuskan itu satu hal yang tidak mudah. Harus banyak masukan, banyak dengar,
kita dikasih telinga dua itu harus dengar kanan dan kiri. Namun dari kanan dan kiri itu kita punya mulut satu untuk menyampaikan satu keputusan. Namun kita juga punya hati untuk menentukan. Istafti qalbak kalau dalam ajaran dan hadis itu yang lain dikatakan begitu. Jadi walaupun dengan situasi yang bagaimana, kondisi yang bagaimana, kita dengar istifta, kita ambil fatwa dari hati kita, insya Allah hati kita itu akan menentukan kira-kira apa yang menurut hati kita relung, perasaan yang paling dalam yang sesuai untuk menentukan dilema, etika maupun tujukan moral itu insya Allah nanti kita bisa menentukan. Dan jangan lupa tetap ada setiap saat kita berdoa, setiap kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keringan nanti insya Allah kita akan bisa menentukan keputusan yang bijak. Luar biasa sekali Bapak. Pengalaman Bapak ini akan kami jadikan sebagai pedoman khusus ya dalam memimpin atau belajar tentang guru penggerak Bapak. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dimudahkan dan bisa melaksanakan apa yang dipelajari dengan baik. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Ini terkait dengan tugas CPP modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di DKI Bapak. Ini saya ingin mewawancara ada beberapa soal. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk kasus yang berkaitan moral, itu nanti kita lakukan kalau berkaitan dengan moral yang sangat berat, kami konsultasi dengan semua yang ada di SMK, hasilnya bagaimana kalau sangat merugikan SMK berkaitan dengan sosial. Itu ya saya pindahkan siswa kita. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama? Kasus sosial. Kasus sosial. Baik, kalau kepentingan kasus sosial yang menyangkut nama baik SMK memang ya secara secara tanggung jawab kami sebagai lembaga pendidikan memang harus saya pindahkan biar anak-anak itu tetap bisa belajar tapi dalam suasana yang berbeda, sehingga harapannya adalah ada suatu celah di sekolah lain sehingga anak-anak bisa melanjutkan. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah pertama adalah kita koordinasi dengan para kakak, perusahaan siswaan, kemudian BK, kelas. Setelah itu kami panggil orang tuanya masing-masing sehingga kami temukan kondisinya seperti apa, kita sampaikan kepada orang tuanya. Dan setelah orang tua paham, lalu kita ambil keputusan. Biasanya kalau sudah menyangkut sosial yang mengarah kepada seksual itu ya kami putuskan untuk dipindahkan ke sekolah lain. Kemudian yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu yang mana Pak? Yang paling efektif adalah memang kita koordinasi dengan guru BK kesiswaan dan kelas, sehingga mereka yang tahu persis artinya mereka yang ada yang paling di depan terhadap kondisi siswa, sehingga dia paham betul. Saya kira keputusan akhir itu nanti menjadi keputusan yang benar, tidak keputusan yang mengambang. Kemudian tantangan dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus tadi itu apa tantangannya? Tantangannya memang menjadikan SMK ini di lingkungan
yang tadi dikeluarkan itu menjadi hambatan untuk masuk ke SMK karena mungkin keluarga atau orang tuanya itu menutupi kasusnya sehingga dianggap sekolah ini tidak kompeten dan tidak punya tidak punya integritas baik sehingga tetangganya itu akan menjauh ke SMK kita. Ini dampaknya. Padahal kalau masyarakat tahu pada akhirnya ya justru masyarakat akan mendukung kita. Kemudian ada jadwal tertentu tidak dalam menyelesaikan kasus seperti itu, Pak? Jadwalnya kita selalu setiap hari Kamis itu mengadakan bacaan Al-Quran, sholat zuhur masa berjamaah, kemudian begitu pulang itu semua siswa harus keluar dari ruangan. Ini cara saya untuk menanggulangi hal yang tidak kita inginkan. Namun demikian karena anak-anak sekarang ini tidak semudah orang yang dulu karena faktor justru X faktor yang di luar ini sangat berperan, terutama video, film. Karena itu kami mengharapkan kepada semua stakeholder maupun masyarakat untuk bisa menghilangkan hal-hal yang memicu pada anak-anak kita berbuat yang aneh-aneh karena pada masa itu anak-anak kita memang pada saat perkembangan untuk seksualnya cukup tinggi sehingga perlu adanya kerjasama yang bagus sekolah dengan masyarakat. Kemudian ini Pak, kira-kira Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya kalau ada masalah itu Pak, di tempat atau ada hal khusus? Kalau ada masalah itu kita selesaikan di sekolah yang berkaitan dengan asusila atau sosial. Tapi kalau masalah penolakan remaja yang lain kita kerjasama dengan para kiai atau pesantren atau dengan kepolisian mana yang menentukan sehingga kami bisa menangani. Kalau masalah seksual ini memang hampir rata-rata ya keputusannya di tangan para orang tua. Kemudian kira-kira ada nggak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau kaitannya dengan itu ya hampir semua ya tidak ada yang mengalami, artinya keputusan-keputusan terutama yang seksual ini, sosial ini juga tidak ada yang mengalami. Justru teman-teman ini yang berkaitan dengan masalah lain saling mendukung untuk bagaimana supaya anak ini bisa sembuh atau sehingga bisa kembali ke kesehatan. Dari semua hal yang telah disampaikan, ada tidak pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman ini Pak? Ya sebetulnya ya banyak pembelajaran itu, termasuk kami tahun ini itu juga membuat kelas 10 ini umum sehingga harapan kami setiap guru itu membawahi 10 siswa sehingga harapan kami lebih dekat dengan siswanya. Namun semua itu kan upaya, tidak semudah membalikkan tangan, tetapi kita upayakan coba untuk bagaimana teman-teman guru ini membimbing putra-putrinya hanya 10 siswa kelas 10. Nanti kalau kita sukses nanti naik ke kelas 11. Jadi intinya kami berusaha untuk 10 siswa ini ditangani oleh satu guru sehingga lebih dekat baik kegiatan yang lainnya maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat terhadap dunia pendidikan dan sebagainya. Sehingga harapan kami kenakalan remaja ini bisa ditangani. Itu harapan kami. Dan nanti kita baru mulai upaya itu dan kita tiap tahun mengadakan satu kegiatan khususnya untuk putri ini untuk diundang para kiai atau
pesantren untuk pengarahan berkaitan dengan kegiatan sosial. Terima kasih Bapak atas pengalamannya. Mudah-mudahan nanti terkait dengan modul 3.1 ini bisa berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.